Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa waffaqana li fi'lil khairati wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahuna wa ilahul alam, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa habibuhu ila akhiriz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Falaqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian duha yang semua kita mudah-mudahan mendapatkan rahmah, barakah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Raya Bani Umar, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang jelas tampak nyata kasat dalam pandangan mata kita, dan begitu masih banyak nikmat yang tidak tampak dalam pandangan kita. Ada begitu banyak nikmat yang kita sadari, tetapi lebih banyak lagi nikmat yang tidak kita sadari, hadirnya setiap waktu, setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita. Maka atas semua nikmat itu kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surah Ibrahim, siapa yang bersyukur atas nikmatku maka pasti akan aku tambahkan, dan siapa yang mengkufuri nikmatku ketahuilah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Tanda kesyukuran kita, ibu-ibu, bapak yang muliakan, memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kita kepada Allah untuk memperoleh ridha Allah. Salah satunya kita mengisi seperti kajian hari ini, atau tadi juga pagi mungkin Bapak Ibu subuh hadir juga di majlis subuh ya, di masjid-masjid di sekitar wilayah Bapak Ibu semuanya. Mari kita niatkan duduk kita di tempat ini dengan niat i'tikaf, agar selama kita berada di tempat ini sampai nanti selesai semuanya mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan bukan hanya duduk kita di sini, semoga tadi perjalanan kita dari rumah kita masing-masing, setiap langkahnya sampai di tempat ini, dan nanti pulangnya, setiap langkah, setiap jengkal yang kita tapaki, yang kita telusuri, semoga itu menjadi kafarah, menjadi pembebas dari dosa-dosa kecil kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah SWT berfirman, ibu-ibu, bapak-bapak hafal yang surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa qaddamu atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta, kami sesungguhnya yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu
ma qaddamu wa atharuhum, dan kami catatkan apa-apa yang telah mereka lakukan, wa atharuhum, dan bekas-bekasnya. Para ulama mengatakan bekas-bekas itu apa? Banyak pendapat ulama mengatakan bekas-bekas itu apa saja yang pernah ditanam, apa yang pernah diabadikan di dunia ini. Bapak Ibu pernah berkontribusi, mungkin menyumbang pembangunan jalan, itu bekas. Bapak Ibu mengirimkan semen, mengirimkan batu, mengirimkan uang, kemana? Pembangunan masjid. Nah itu bekas. Dan kata Allah, kami catat itu. Apabila manfaatnya langgeng, maka selanggeng itu pula pahalanya. Itu yang disebut dengan istilah amal jariyah atau sedekah jariyah. Jariyah kan artinya mengalir terus. Wa atharuhum itu juga bekas-bekas apa, tapak-tapak kita itu. Itulah mengapa kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan masjid kita ini di Bani Umar atau masjid-masjid bapak ibu berada, kenapa kalau orang lagi sholat wajibnya di tempat A, di saf A, lalu nanti sholat sunnahnya pindah ke saf yang lain, ke tempat yang lain? Itu bagian daripada keyakinan bahwa tempat tapak bekas yang kita gunakan untuk ibadah itu kelak bersaksi di depan Allah atas kebaikan kita lakukan. Begitu juga kalau keburukan. Kalau keburukan juga menjadi saksi keburukan juga. Itu kan. Di saat mulut kita nggak berbicara, tangan nanti yang berbicara, kaki berbicara, dan hal yang lain-lain berbicara. Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka bapak-bapak ibu muliakan, apapun yang kita lakukan harusnya orientasinya adalah apa yang menjadi bekal untuk akhirat kita. Karena kehidupan ini di dalam surah Al-Ankabut disebut, surah Al-Ankabut disebut wa mal hayatud dunya wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Apa maknanya itu? Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah senda gurau dan main-main aja. Dan sesungguhnya kehidupan yang nyata, sesungguh-sungguh kehidupan itu adalah kehidupan akhirat nanti. Nah, tema hari ini yang diangkat adalah hidup ini bukan hanya sekali. Jadi kalau ada orang ngomong mengatakan hiduplah yang sekali ini, dengan salah itu. Oh, hidup kita bukan sekali. Kalau hidupnya yang sekali, ya untuk apa pula kita nih berepot-repot, repot-repot bangun malam, ibadah dan sebagainya. Bapak Ibu kamu lihatkan, di dalam dunia pekerjaan, Bapak Ibu di kantor, di perusahaan, di mana, itu kan kalau seseorang pegawai karyawan bekerja di akhir bulan, kalau dia bulanan, itu kan ada gaji, ya, ada salary, ada gaji, ada bonus, betul? Ada tunjangan kinerja, betul? Ada promosi, ada apa lagi? Karena saya mungkin nggak pernah di perusahaan, jadi kan apa? Tip, kalau tip setiap waktu, kan gitu ya. Dan seterusnya. Coba bayangkan ibu-ibu ya, bahkan secara naluda akal kita saja mengatakan, kalau orang bekerja di suatu perusahaan, kan gitu, terus nggak ada angan-angan, nggak ada harapan, nggak ada yang ditunggu, rasanya pekerjaannya nggak semangat. Mengapa ada bonus, mengapa ada tunjangan, mengapa ada promosi? Itu untuk menunjukkan bahwa orang harus bersungguh-sungguh, bahkan harus berlomba dengan teman yang lain. Kenapa? Karena akan ada sesuatu yang diterima di ujung hari. Itu dunia pekerjaan, itu dunia ini kita sekarang. Itu pula sesungguhnya Bapak memuliakan dengan kehidupan kita ini. Mengapa kita ini berpayah-payah? Ibu-ibu, bapak-bapak bangun malam jam 3, jam setengah 4, jam 4, di saat orang lain sedang nyaman tidur, sedang enak-enak selimutan, apalagi hujan turun, dingin, wah enaknya kemulan terus.
kan gitu ya. Kenapa bangun? Karena Bapak Ibu mengharapkan ada sesuatu yang di belakang kita itu. Gitu tuh. Apa boleh mengharapkan sesuatu, balasan, pahala, apapun namanya di belakang hari itu? Memang Bapak-bapak, Ibu yang muliakan, kalau Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria yang kita kenal namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi. Jadi kalau Bapak Ibu disebut Imam Nawawi itu berarti yang murid Imam Syafi'i itu. Di Banten kan di Tenara dan Imam Nawawi juga ya, kan gitu ya Bapak Ibu tuh. Ya kalau di Banten, di Tenara Banten itu orang nyebutnya bukan Imam Nawawi, nyebutnya Syekh Nawawi. Supaya membedakan itu. Gitu ya. Apa kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bapak-bapak pernah mengkaji namanya kitab Arba'in Nawawiyah ya. Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab kumpulan hadis Nabi yang 42 itu. Ketika awal hadis itu, hadis pertama menyebut innamal a'malu binniyat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan orang beribadah itu 3 macam. Ibu-ibu kita, bapak-bapak kita tinggal mencari, kita menempatkan diri kita yang mana nih ya, di antara yang 3 ini. Orang beribadah kepada Allah itu ada 3 tipe, ada 3 golongan, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya ibadatul tujjar, ibadatul abid. Kata Imam Nawawi, ibadahnya hamba sahaya. Apa ibadah hamba sahaya? Hamba sahaya itu bapak-bapak, ibu-ibu mau berbuat, mau bekerja, kalau dipukul, kalau dipecut, kalau diancam. Pecut baru dia ibadah, diancam baru dia ibadah. Nah kalau ada orang beribadah, ini kata Imam Nawawi, kalau beribadah itu karena takut neraka, itu golongan yang ini nih. Aduh saya takut nanti masuk neraka. Atau dia bilang saya supaya masuk surga. Itu masih tingkatan ini. Tingkatan yang pertama ini nih. Tingkatan yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu muliakan, itu orang beribadah karena kalkulasi untung rugi. Kalkulasi untung rugi. Kalau saya ibadah ini untungnya apa? Pahalanya berapa kali lipat? Maka orang pilih-pilih kan kalau ini puasa ini pahalanya berapa? Oh pahalanya 2 tahun nih. Wah saya puasa deh. Kan gitu ya. Kalau nggak kelihatan, udah nggak usah lah kan gitu. Nah ini namanya pilih-pilih. Nanti Bapak Ibu yang kami muliakan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah puasa Ramadan yang sebulan itu. Jadi yang benar puasa Ramadan itu bukan 30 hari, Bu. Puasa Ramadan itu belum tentu 30 hari. Itu ingat itu. Jadi kalau 30 hari bisa iya bisa salah tuh. Bisa benar bisa salah. Puasa Ramadan itu sebulan. Yang benar tuh. Kenapa? Karena bulan di dalam Islam itu ada 2 kemungkinannya. 29, 30. Enggak ada yang 28, enggak ada yang 31. Enggak boleh orang bilang mengatakan, saya mah pengen yang cepet aja. Kan gitu ya. Besok misalnya, besok ini kita nggak tahu ya, nanti malam kan akan ada apa namanya hisab ruqyah ya, nanti malam ada sidang itsbat. Kalau saudara kita yang Muhammadiyah besok udah jelas besok kan gitu ya. Seandainya ada orang ngambil puasanya yang kalau start puasanya paling belakangan, pas lebaran paling duluan kan gitu ya, kan gitu. Pas dihitung-hitung ternyata 28 hari. Wah nggak bener itu. Karena minimal bulan di dalam Islam itu minimal 29 hari. Nggak ada yang kurang 29 hari, nggak ada pun. Yang 28 itu adanya di Indonesia, dapat tuh di tanggalan nasional Februari tuh. Yang 31 itu di tanggalan nasional. Nggak ada orang semangat puasa terus, biar keren lah puasa saya, besok nambah lagi 1 hari 31. Salah, nggak ada. Jadi puasa Ramadan itu 29-30. Saya lanjutkan tadi. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, faka'annahu soma dahar kulli. Maka seakan-akan orang ini yang berpuasa 6 hari setelah Syawal ini, dia berpuasa nilainya 1 bulan full. Mohon maaf, 1 tahun full. Tuh ibu-ibu. Ini Ramadan aja belum udah puasa. Dia bicara tentang setelah Ramadan ya. Ya ini tadi maksud saya nih, orang melihat
pahalanya setahun penuh loh. Akhirnya dia berpuasa. Itu maksudnya dia apa? Orang yang beribadah karena iming-iming kebaikan. Ini yang kedua, namanya ibadatut tujar. Ibadahnya para pedagang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, pedagang kan kita lihat ya, kalau dia mau buka lapak bapak yang kira-kira laku, banyak konsumennya, banyak customernya. Kalau sepi kan enggak, itu pedagang. Ternyata ibadah, kata Imam An-Nawawi, ada orang yang beribadah modelnya ibadahnya pedagang. Apa tuh? Kalkulasi, untung rugi, bikin neraca. Ini pahalanya seberapa? Kalau dikit nggak usah lah, yang banyak iya deh, kan gitu ya. Salat sunnah, bapak-bapak. Salat sunnah yang mengikuti salat wajib itu namanya salat rawatib ya. Salat rawatib. Salat rawatib itu kan yang ada itu sebelum zuhur yang rawatib, yang muakkadah. Sebelum zuhur 2 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Berarti berapa tuh? 4. Setelah maghrib 2 rakaat. Berapa tuh? 6. Setelah isya 2 rakaat. 8. Sebelum subuh 2 rakaat. 10 aja tuh. Padahal bapak-bapak yang muliakan, semua sebelum sholat wajib itu bapak ibu boleh sholat sunnah, meskipun bukan muakkad. Sebelum asar boleh, yang nggak boleh itu setelah asar, gitu tuh. Sebelum isya boleh, tapi nggak muakkad. Sebelum maghrib boleh, meskipun nggak muakkad. Nah kalau kita kalkulatif, nanti yang muakkad aja lah. Gitu. Itu namanya ibadahnya ibadah kalkulatif, ibadah hitung-hitungan. Yang besar pahalanya ini kan nggak terlalu dianjurkan, ini kan biasa saja. Nggak. Jadi itu misalnya begitu. Yang ketiga kata Imam An-Nawawi, ibadahnya ibadah al-ahrar. Siapa al-ahrar itu? Ibadahnya orang merdeka. Orang merdeka itu bapak ibu muliakan, mau melakukan sesuatu karena nggak diperintah. Bukan diperintah, bukan dipaksa, bukan diancam. Dia bebas melakukan. Dan dia mau melakukan mau melakukan atau tidak melakukan bukan karena pertimbangan semata-mata. Karena apa? Karena untung rugi. Tapi para ahrar ini menyatakan bahwa aku beribadah bukan karena iming-iming ini atau ancaman itu, tapi aku beribadah semata-mata karena ingin mensyukuri bahwa Allah sudah kasih begitu nikmat kepada saya. Malu kalau Allah udah kasih banyak nikmat begini ini, terus saya kok nggak mengekspresikan di dalam ibadah. Perkara itu pahala kayak apa nggak saya pikirin. Ini orang-orang ahrar nih. Dan kalau saya pun misalnya tidak melakukan sesuatu, bukan saya takut dengan neraka dan sebagainya, karena memang saya nggak layak melakukan itu. Jadi inilah orang merdeka. Maka kata Nawawi, ini yang tingkatnya paling tinggi, yang beribadah kepada Allah semata-mata mencari ridho Allah. Lalu timbul pertanyaan bapak ibu muliakan, lalu apakah orang yang ibadahnya model pertama tadi yang diancam-ancam, atau model yang kedua yang diiming-imingi itu salah? Kata Imam Nawawi dikasih keterangan, nggak salah. Itu pun kalau itu karena semuanya karena Allah, karena takut nerakanya Allah, karena mendapatkan surganya Allah, masih dianggap ikhlas, tapi tingkatannya masih bawah. Jadi besok-besok bapak-bapak ibu yang muliakan, saya kira tambah mantap lagi kita nih kalau beribadah bukan karena itu. Itu ya. Bukan karena itu. Jadi bulan Ramadan ini batas sebentar lagi. Baik, kita lanjutkan bapak ibu. Nah, tema kita hari ini adalah hidup ini bukan hanya sekali. Kenapa? Kalau hidup hanya sekali, untuk apa kita berpayah-payah, bersusah payah? Kita hidup berpayah-payah, di malam kita bangun, besok Ramadan sebulan penuh kita berlapar-lapar, berhaus-haus, tidak lain tidak bukan karena kita mengharap tuh ridho Allah tadi tuh. Mengharap nih, boleh mengharap pahala Allah nanti yang dijanjikan kepada kita. Bahkan orang yang berpuasa disebut ya, nanti pintu surga itu banyak. Ada satu pintu namanya Babur Royan. Bapak Ibu sering dengar tuh ya. Pintu ini khusus hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa Ramadan. Royan, itu namanya Babur Royan. Maka karena kita mengharap ridho Allah,
Kalau Allah ridho, maka Allah kasih kenikmatan yang tidak kita duga-duga, surga Firdaus kan namanya, ataupun apa namanya, maka itu yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu jadi harapan kita, maka hidup ini kita usahakan, kita isi dengan sebaiknya, meski berpayah-payah, bersusah-susah, berpeluh, berkorban. Itu karena apa? Ada kehidupan nanti setelah itu. Bapak Ibu muliakan, maka sekelas Nabi SAW diberi nasihat oleh Jibril. Saya yakin dalam hati saya nih, nggak tahu kalau Bapak Ibu sepakat atau tidak sepakat dengan saya. Kalau saya mengatakan ini nasihat ini semestinya bukan untuk Nabi, memang hakikatnya bukan untuk Nabi, untuk kita. Nabi nasihatin, Jibril nasihatin Nabi. Nabi kan nggak perlu nasihat menurut saya ya, menurut saya. Kenapa nggak perlu nasihat Bapak Ibu? Semua dosa sudah jelas diampuni. Dosa yang dulu, yang sebelum itu, dan yang akan datang setelah itu. Maksudnya Nabi itu ya dosa belakangan dan akhirannya diampuni. Kalau Bapak Ibu baca surah Al-Fatah itu ketemu tuh. Inna fatahna laka fathan mubina. Ayat selanjutnya, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kan gitu. Apa artinya? Allah mengampuni dosamu hai Nabi yang lalu dan yang akan datang. Jadi selesai kalau Nabi itu diampuni dosanya, bahkan belum melakukan aja, seandainya kalau melakukan udah diampuni dosanya. Nah, ini dinasihatin oleh Jibril. Maka menurut saya hakikatnya nasihat untuk kita. Apa kata Jibril? Jibril nasihatin. Ini nasihatnya Bapak Ibu muliakan. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Itu kata Jibril. Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu hai Muhammad, tapi ingatlah kamu pasti mati. Disuruh mau hidup mau model apa gayanya, modelnya maunya kayak apa, stylenya mau kayak apa, hidup monggo sesukamu mau kayak apa, engkau isi hidupmu ini. Tapi kata Jibril, ingat di belakang kehidupanmu ada kematian. Gak selama-lamanya kau hidup di dunia ini. Tuh. Jadi mau sebebas-bebasnya menggunakan hidupmu di dunia ini, ya monggo. Tapi ingat, engkau akan mengalami kematian. Dan kematian itu bapak-bapak ibu yang muliakan mendadak. Kadang-kadang kita nggak tahu. Ada yang mendadak, memang ada yang diawali sakit. Kemarin baru 2 hari nih, ya, saya di wafat adik ipar saya itu masih sehat, pagi masih sehat, zuhur masih sehat, ada sesak sedikit, nggak pernah keluh kelasa ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit jam 12:30 siang, ya, di rumah sakit masih ngobrol gitu, mau ngecek gitu. Ternyata terus dibilang dari pagi belum makan, saya pengen makan dulu. Nih adiknya beli nasi baru ke depan gitu. Begitu pulang udah gak ada, pas itu sudah di ruang ICU dan dalam sekedap wafat. Ini sehat-sehat aja benar. Usianya juga masih muda banget, 44 tahun. Gak ada yang mengira apa, memang kematian tidak selalu diawali dengan sakit dan penyakit. Ada yang diawali penyakit, ya. Maka dibilang apa tuh, kamin a'ilin mata bi ghairi illatin, ya, kamin sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat-sehat mati tanpa ada sakit, tapi berapa banyak orang yang sakit nggak mati-mati. Kan gitu ya. Ada yang sakit lama sekali ditungguin, sakitnya udah macam-macam, ibu-ibu, ya Allah gitu ya, ya ginjal gitu ya, ya pengapuran kalau orang tua, ya jantung, tapi nggak wafat-wafat, nggak meninggal. Ya karena meninggal itu bukan karena penyakit, meninggal itu karena ketentuan Allah, memang meninggal. Cuma sebabnya bisa saja karena sakit dan sebagainya. Pesan Jibril kepada Nabi pertama, Muhammad, hiduplah sesukamu, kau boleh hidup sesukamu, tapi ingat, kau pasti mati. Karena kita pasti mati,
Maka jangan cuma untuk hidup ini, akan ada kehidupan setelah ini. Dan hakikatnya ibu yang kami muliakan, kita nih di dalam jasad kita ini kan ada dua ya, ada jasad, ada roh kita. Kalau disebut mati dalam konteks medis itu kan sesungguhnya apa itu? Berpisahnya antara jasad dan roh dan berhentinya aktivitas organ tubuh kita. Itulah kematian. Roh kita nggak mati, pindah tempat, pindah keluar dari jasad kita. Itu rohnya nggak mati. Jadi yang menikmati ini kita kan ini jasad kita nih. Yang butuh makan, butuh minum itu kan jasad. Roh nggak butuh makan, butuh minum, nggak butuh roh itu. Tuh. Maka kira-kira mengatakan, karena tubuhmu akan ada batasnya, hai Muhammad, hai manusia, hai orang-orang, maka ingat, kamu harus persiapkan setelah kematianmu nanti itu kamu akan mendapatkan apa tergantung saat ini. Yang kedua, pesan Jibril kepada Nabi SAW. Apa kata Jibril? I'mal masyita fa innaka mazyum bih. Kau boleh lakukan sesukamu, mau berbuat apa saja, tapi ingat, setiap perbuatanmu itu ada balasannya, ada catatannya. Kau berbuat baik, akan kau temukan balasan perbuatan baikmu. Kau berbuat jahat, kau akan temukan perbuatan jahatmu. Kau berbuat kotor, menipu orang, culas, curang, gitu, akan ada apa? Akan ada balasan di sisi Allah. Di dunia kau boleh atur-atur, kau boleh tipu-tipu, gitu ya. Ini lagi ada banyak di meme itu tuh, WA tuh, gitu ya. Ini sebentar lagi Ramadan datang, jangan kasih tahu KPU katanya. Repot ini. Kenapa? Ramadan 29 hari jadi 290 hari, kita katakan itu tandanya orang. Kalau seseorang berlaku jahat, makar, menipu, mencurangi, di dunia dia bisa boleh berkelit, beralasan, tutupi, tapi hadapan Allah gak ada yang bisa tutupi. Bahkan di dalam surat Qaf mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada sepatah kata keluar dari seseorang kecuali kata-kata itu tercatat oleh Raqib dan Atid. Kita nggak bakalan lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka pesan Jibril kepada Nabi SAW yang sesungguhnya pesan kepada kita, berbuatlah sesukamu, tapi ingat, perbuatanmu itu akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, biji zarah itu terjemahannya, atom orang nyebut artinya, maka dia akan temukan itu balasannya nanti di akhirat. Dan siapa orang yang berbuat keburukan sekecil apapun perbuatan buruk itu, maka akan ada balasannya. Al-Imam Al-Ghazali pernah menulis bapak-bapak dalam kitabnya itu. Suatu saat Imam Ghazali itu punya karya monumental, buku yang masyhur itu namanya buku Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin orang nyebutnya, Ihya Ulumuddin. Itu berjilid-jilid bapak-bapak. Yang saya baca kitab Ihya Ulumuddin waktu ditulis itu di menara Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Nulisnya itu. Suatu saat Imam Ghazali itu tertidur waktu nulis itu, tertidur. Waktu tertidur, di dalam tidurnya dia mimpi. Dalam mimpinya dia dibawa oleh seorang yang tidak dikenal, dua orang yang dikenal kanan kiri berpakaian putih melanglang ke atas, ditampakkan sama dia kenikmatan yang luar biasa. Kira-kira surga lah, kira-kira gambaran surga, kira-kira nikmat sekali, luar biasa. Akhirnya sadarlah di beliau. Sebelum sadar itu ditanya, dalam perjalanan ditanya, wahai Al-Imam, kira-kira
amal apa yang membuatmu kamu nanti masuk ke sini? Kalau kamu sekarang masuk ke sini nih, kan digambar dia masuk ke dalam taman yang indah itu. Kamu masuk sini itu kira-kira amalmu yang mana yang membuatmu masuk ke sini? Maka udah ceritakan semua tuh, mungkin ibadahnya, mungkin apa namanya, sholatnya, puasanya, buku-buku karya ilmiahnya yang bermanfaat. Setiap kali menjawab, bukan itu, bukan itu, bukan itu. Itu terlalu besar. Apa Bapak Ibu? Suatu saat Imam Ghazali waktu lagi nulis kitabnya itu, kalau dulu ibu-ibu ngalamin ya, nulis waktu zaman dulu itu nulis nggak punya pulpen kayak sekarang canggih ini ya. Dulu nulisnya itu pakai bambu ya, bambu ujung, terus kasih apa tuh? Ada tempat kecil ya, tinta itu ya. Terus kalau nulis pel. Saya mengalami bukan karena saya tua, bukan ibu. Waktu di pondok, karena saking itunya itu, saking apa namanya, saking nggak adanya itu, kalau nulis itu ngafsahin kitab kan dikasih keterangan itu nggak pakai pulpen, pel, gitu. Terus kan ada tintanya tuh, nulis. Saya kalau habis pel lagi, tidak ada kayak kapas taruhin tinta tempat tintanya itu, pakai bambu, pakai ujung bambu. Itu begitu tuh. Hibr namanya. Al-Ghazali ketika lagi nulis gitu, di tempat tintanya itu, yang ada tintanya itu, masuk lalat. Akhirnya lalat itu nggak bisa bangun, nggak bisa terbang. Karena apa? Karena masuk ke tinta itu. Akhirnya sama Al-Ghazali dengan penanya itu, dia bantu lalat itu sehingga terbang lagi. Terus yang bertanya tadi, tahukah kamu, itulah amalanmu yang memasukkan kau ke dalam surga ini. Kenapa Bapak Ibu? Itu kan remeh banget. Emang ada orang terus menolong lalat terus bangga gitu, cerita ke teman-teman, luar biasa saya nolong lalat itu. Kayaknya menceritakannya pun malu kali ya, terlalu rendah. Artinya apa itu? Sekecil apapun kebaikan itu, jika kita niatkan, kita ikhlaskan karena Allah, luar biasa pahalanya di sisi Allah. Kita hikmahnya begitu maksudnya. Apalagi kalau besar-besar, yang kecil-kecil saja, remeh-remeh saja begitu. Maka Umar bin Khattab menasihatin kita di la tahtakir ma'rufan, jangan kau hina kebaikan meskipun sedikit. Boleh jadi yang sedikit itu di situ ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pesan Jibril kepada Nabi yang kedua. Sekarang pesan Jibril kepada Nabi yang ketiga. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Hai Muhammad, cintai yang kamu mau cintai. Di dalam riwayat lain, ahbib ma syi'ta, cintai apa saja yang kau ingin kau cintai. Tapi ingatlah, siapa atau apa yang kau cintai itu akan berpisah dari keluarga, akan berpisah dari kita, harta akan berpisah dari kita, semua akan berpisah dari kita. Manusia memiliki 3, Bapak Ibu yang memuliakan. Begitu manusia mati, ini ada keluarga, ada harta, ada amalan. Begitu seseorang mati, dikubur, yang bersama dia amalannya. 2 pulang, keluarganya pulang ke rumah, hartanya pulang ke rumah dibagi-bagi untuk keluarga yang lain. Tapi amalan itulah yang lekat membersamai dia sampai akhir masa nanti, sampai akhir hisab nanti. Jadi Bapak muliakan, karena kecintaan kita kepada benda, kepada manusia itu akan ada batasnya dengan perpisahan, maka kecintaannya harus apa? Harus menjadikan, menghadirkan, memfasilitasi kita dekat kepada Allah. Bukan justru kecintaan kita kepada manusia, kepada benda menjadikan kita lupa kepada Allah. Ditabas semua hukum-hukumnya demi apa? Memberikan cinta kepada makhluk. Itu kan demi, kadang-kadang kan kata orang bilang, ini orang korupsi kenapa? Karena banyak tuntutan keluarga. Gitu katanya. Nauzubillah min dzalik. Itu pesan Jibril yang ketiga. Pesan Jibril yang keempat,
Wa'lam anna syarafal muslimi qiyamul laili. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang muslim itu terletak pada qiyamul lail. Artinya apa? Kalau ingin diangkat oleh Allah, kita ini Bapak Ibu kan, saya menasihati diri saya sendiri, maka jangan tinggalkan qiyamul lail. Di surah Bani Israil, saya lupa ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam bangunlah engkau. Itulah qiyamul lail. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik salat setelah salat wajib itu adalah qiyamul lail. Afdhalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Apa maknanya? Seutama-utama salat sunnah setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Maka besok nih Ramadan nih. Nah, tarawih itu sebagian mengatakan itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu besok. Ada yang mengatakan kalau Ramadan itu namanya tarawih, kalau di luar Ramadan itu namanya qiyamul lail. Kenapa? Kalau qiyamul lail kita ngikutin Nabi, di Nabi itu 11 rakaat. Jadi kalau yang 23 dibilang itu namanya tarawih. Tapi berapa aja lah terserah, pokoknya malam itu namanya tarawih. Tarawih itu artinya apa? Kalau orang Islam tarawih itu nyantai. Jadi kayak masjid kita nih, Masjid Raya Bani Umar. Kalau tarawih itu kan enak ya. Imamnya murotal gitu, didengarnya enak kan gitu ya. 11 rakaat itu selesai itu nyaman, enak, tenang hati. Kalau orang yang udah 11 rakaat sholatnya cepetnya nggak karu-karuan, Fatihahnya saja satu nafas satu nafas Fatihahnya, boleh kalau dalam qiraat tuh boleh, asalkan benar cara wasolnya. Lah ini orang baca Fatihah cara mewasolnya nggak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan nggak karu-karuan jadinya. Kalau diwasol dengan benar menurut ahli qiraat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya diwasol sama. Huruf terakhirnya bunyi. Ya, Nabi dalam hadis disebut, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebut, Nabi itu kalau baca Al-Quran itu satu ayat berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Gitu. Meskipun kalau disambung, ulama bilang boleh asal benar nyambungnya. Nah ini sholat tarawih gitu ya, udahlah sebentar cepetnya garu-garuan, jadi nggak dapet nikmat qiyamul lailnya itu nggak dapet. Ini bapak-bapak kan umumnya, ibu-ibu juga sholat di sini ya, nah, di beberapa masjid yang lain juga itu yang enak gitu ya, imamnya itu baca kayaknya sih Bani Umar yang satu malam satu juz nggak Ustaz? Enggak ya? Bani Umar kalau tarawih itu satu malam satu juz ya? Enggak kan? Enggak usah. Kalau satu juz begitu takut pada kabur semua jangan. Ada masjid-masjid tertentu yang satu juz, dan itu memang orang sudah niat dari rumah, saya mau ke situ itu kenapa? Satu malam satu juz, ya boleh. Gitu ya. Kita nggak begitu, tapi kan bacanya enak ya baca imamnya ya. Setengah halaman satu rakaat, setengah halaman lagi satu rakaat, jadi satu halaman itu untuk sekali salam kan jadinya. Jadi seperempat juz malam itu, tapi nyaman dengernya gitu ya. Jadi kesempatan apa? Qiyamul lail. Tetapi bicaranya ini adalah bukan hanya Ramadan, tapi di luar Ramadan juga. Nabi menyebutkan kalau rasanya waktunya sudah mendesak, boleh 2 rakaat plus 1 witir saja. Itu saking pentingnya. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak sih sudah melanggengkan ya, mudah-mudahan kita minta sama Allah dilanggengkan, istiqomahkan untuk bisa qiyamul lail setiap malam ini. Kenapa? Di situ kemuliaan seorang muslim di hadapan Allah. Yang terakhir pesannya
Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehebatan seorang muslim itu, ketinggian derajat seorang muslim itu adalah ketika dia tidak bergantung kepada orang lain, tidak membutuhkan orang lain, tidak bergantung kepada orang lain. Dalam keadaan cukup, dia mencukupkan dirinya. Dalam keadaan berkekurangan, dia tidak meminta-minta. Dia hanya mengadu kepada Allah atas segala kesulitan dan kekurangannya, tidak mengadu-ngadu kesulitannya kepada manusia, sehingga manusia memelas-melas memberikan kasih sayangnya karena belas kasihan kepada kita. Kata Nabi, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketinggian derajatnya itu apa? Pada ketidakbutuhannya kepada manusia lain, kepada orang lain. Dia qanaah. Dia nerimo terhadap apa yang Allah bagi untuk dirinya. Sebab Bapak muliakan, kalau bicara kurang, rasanya nggak ada yang cukup kita ini ya. Dikasih oleh Allah berapa saja rizki karunia itu kayaknya nggak ada yang cukupnya ya. Karena itulah yang mencukupkan itu adalah hati kita. Hati cukup. Apa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada kami seperti ini. Sambil besok lebih gigih lagi untuk lebih banyak lagi. Tapi begitu dikasih lagi, terimo ya, nerimo itu tadi itu. Itulah qanaah. Jadi 5 pesan Jibril kepada Nabi yang hakikatnya dipersiapkan untuk kehidupan setelah kehidupan ini. Pertama apa tadi? Hiduplah sesukamu, ingat engkau pasti akan mati. Yang kedua, berbuatlah sesukamu, tapi ingat setiap perbuatanmu akan dibalas oleh Allah. Yang ketiga, cintailah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Yang keempat, sesungguhnya kemuliaan seorang muslim terletak pada qiyamul lailnya. Yang kelima, ketinggian derajat seorang muslim itu terletak pada ketidakbutuhannya kepada orang lain. Terakhir, sebelum kita tanya jawab, apa Bapak muliakan? Nabi menyebut orang yang cerdas itu bukan pikiran akalnya hebat ini dan itu, tapi kata Nabi, al-kayyisu min ummati man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang cerdas? Kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang menekan hawa nafsunya dan orang yang melakukan persiapan untuk setelah kematian. Jadi hawa nafsu, setiap orang punya hawa nafsu, tetapi dikendalikan hawa nafsunya, jangan dibiarkan bebas, karena itu dapat mengantarkan orang kepada menghalalkan segala cara. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, selalu berpikir mempersiapkan bekal apa untuk setelah kematian. Itulah penutup dari apa yang kami sampaikan di kesempatan duha pagi ini. Masih ada kesempatan kita, barangkali jika ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, monggo, sekiranya nanti saya bisa menjawabnya, insya Allah kami akan berbagi. Jika nanti tidak, nanti dipending kapan waktu adanya. Itu sebentar kami cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami persilakan kepada jamaah untuk bertanya dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah tahajud itu sama dengan tarawih. Nah, kadang-kadang sudah tarawih, salat malam, terus kita bangun tahajud gitu. Dua-duanya sama, memang tidak amalannya. Baik. Terus yang kedua, sebagai orang yang istiqomah dalam melakukan ibadah itu apa artinya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita tanya dulu, ada lagi yang mau bertanya? Oh gitu. Nanti lupa saya nanti. Dulu ya. Nanti ya. Takut lupa saya dulu ya.
Pertama, mohon izin saya berbagi apa yang saya paham ya, Pak. Pertama, tahajud. Yang pertama tadi apa ya, Pak? Oh, tahajud dengan tarawih. Baik. Tahajud dengan tarawih itu sama tidak? Kita tinjau dari sisi arti bahasa ya, Pak ya. Arti bahasa. Arti bahasa tahajud itu artinya meninggalkan tidur. Itu tahajud artinya. Meninggalkan tidur. Artinya bangun dari tidur. Seperti itu. Yang kedua, tarawih itu artinya apa tadi tuh? Tarawih itu artinya istirahat atau santai. Jadi jika seseorang memaknai tahajud itu adalah meninggalkan dari tidur, maka orang yang seperti ini meyakini yang namanya tahajud itu adalah sholat yang diawali dengan tidur terlebih dahulu. Oke, terlebih dahulu itu namanya tahajud. Kalau orangnya memang tidur gitu, Pak ya. Terus pertanyaan sering kali. Kemarin waktu suatu tempat ada orang satpam nanya, ngomong Pak, nanya, Pak, saya nggak bisa tahajud dong. Kenapa? Saya tugasnya malam terus. Gitu. Nah, itu namanya satu kondisi yang memang tidak lazim. Ya boleh tahajud kan gitu. Oke. Jadi kalau dimaknai tahajud bangun dari tidur, berarti sholat yang diawali dengan awalan tidur. Gitu. Lalu dengan tarawih. Tarawih artinya sholat sunnah yang dilakukan khusus di bulan Ramadan, gitu deh. Bilangannya berapa? Pendapat mengatakan kalau yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bilangannya 11 rakaat. 11. Kalau mengikuti Umar bin Khattab bilangannya 23. Gitu. Loh, saya ngikutin Nabi aja. Oh, bagus tuh ya, gitu ya. Tapi harusnya komitmen, konsekuen, konsisten. Nabi 11, kata Aisyah, ini harus dilakukan nih, harus dilanjutkan hadisnya. Apa kata Aisyah? Tapi jangan tanya, panjang bacaannya dan indahnya kalau Nabi 11 rakaat itu. 23 dari mulai awal malam sampai pertengahan malam sampai subuh, itu Nabi yang 11 rakaat. Gitu ya. Nah, zaman Umar bin Khattab, orang-orang dikumpulkan, lalu apa? Sholat di belakang imam namanya Ubay bin Ka'ab, lalu rokaatnya dipanjangin, bacaannya dipendekin bacaannya. Nah, ini mengalami perubahan yang luar biasa zaman ini. Rokaatnya dipendekin, bacaannya dipendekin juga kan gitu ya. Jadi tapi itu sunnah, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau begitu, menjawab pertanyaan beliau, bagi yang ingin sholat malam itu, Bapak Ibu muliakan, kalau tadi ngikutin Nabi bilang 11, tapi sebenarnya ulama mengatakan seberapa banyak bisa dilakukan boleh. Bahkan Imam Zainal Abidin, cicitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dalam satu riwayat ya, bahwa ada menyatakan dan menjelaskan, ada yang menceritakan Imam Zainal Abidin itu sholat sunnah malam itu sampai 200 rakaat. Ya, itu bukan ukuran kita ya. Jauh dari kita ya. Dari gitu. Artinya apa nih? Bebas, Pak. Yang penting apa? Malam itu sebaiknya 2 rakaat ditutup dengan witir. Witir itu apa? Witir itu ganjil. Ganjil itu berapa? Boleh 11, boleh 9, boleh 7, boleh 5, boleh 3. Paling enggak 1. Gitu ya. Yang penting ganjil. Nah gitu. Terus saya mau dua-duanya, boleh. Salat tarawih dulu, terus nanti malam bangun lagi tahajud, boleh. Enggak masalah. Ulama sendiri berbeda pendapat tentang adakah salat tahajud itu namanya tahajud. Pendapat yang mengatakan ada tahajud, memang salat tahajud, maka dia niatnya usolli sunnat tahajud, rakaatain dan seterusnya. Kalau yang mengatakan bahwa itu ada sholat tahajud, yang lain mengatakan nggak ada sholat tahajud, yang ada itu sholat malam apa saja namanya tahajud. Bapak sholatnya sholat hajat, ibu sholatnya sholat istikharah, ibu sholatnya sholat taubat, bapak sholatnya sholat tasbih. Sholat apa saja di waktu malam namanya tahajud.
Jadi kalau begitu, ya silakan ya anaknya aja. Ya saya tahajud juga kata orang. Ya saya niat tahajud juga, niat hajat juga, niat ini. Ya banyak boleh. Jadi begitu banyak kesempatan peluangan untuk bisa melakukan itu. Cuma bagusnya witirnya ditaruh di belakang. Jadi kalau bapak ibu nanti malam nanti saya masih mau sholat, sebaiknya kalau terawih sampai dengan berapa? Misalkan 8, kalau dia witirnya 3, bapak ibu berhenti dulu, ngaji dulu sebagainya, nanti saya witirnya setelah salat malam. Nah itu udah bagus begitu. Tapi takut nanti saya nggak bangun malam atau bangunnya udah mepet dengan sahur, ya nggak apa-apa. Sekarang saya sudah salat witir di awal waktu nih, habis isya nih, habis taraweh nih, terus malam gimana? Boleh sholat sunnah lagi, tapi bapak ibu tidak perlu ditambah witir lagi. Udah witirnya tadi aja. Kenapa? La witrani fil lail, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Itu yang pertama. Tadi yang kedua apa? Oh, istiqomah. Istiqomah itu kalau bahasa Indonesia saya menerjemahkannya langgeng, continue, langgeng, terus menerus, meskipun sedikit. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amalan yang paling utama di hadapan Allah itu apa sih? Banyak Nabi menyebutkannya, salah satunya apa? Adwamuhu wa in qalla. Itu petikan hadisnya begitu. Maksudnya apa tuh? Ibadah yang langgeng meskipun sedikit. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang banyak. Tapi sekali-sekali. Tahajud 11 rakaat seminggu sekali. Gitu ya. Lebih baik 2 rakaat setiap malam plus 1 daripada 11 rakaat tetapi seminggu sekali. Tapi seminggu kali itu lebih baik daripada yang setahun sekali. Yang setahun sekali lebih baik yang nggak pernah. Kan gitu harusnya. Nah, kita cari yang lebih baik. Jadi sedikit tetapi langgeng, itulah namanya istiqomah. Sedekah Ramadan besok, sedekah biar cuma 5.000 setiap hari, tapi rutin setiap hari, jauh lebih baik daripada 200.000 tetapi sekali waktu. Gitu. Meskipun sekali waktu itu baik juga daripada yang enggak, kan gitu. Selalu ada pembandingnya. Nah, kita mudah-mudahan istiqomah artinya apa tuh? Langgeng melakukannya. Terus nuli terus, lanjut terus gitu, meskipun sedikit. Kenapa nih? Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hadis Nabi mengatakan, siapa orang yang melanggengkan pada satu ibadah, amalan, istiqomah nih. Contoh-contoh, ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak, sholat duha, langgeng. Pokoknya setiap hari sholat duha meskipun 2 rakaat. Apa yang terjadi? Kalau suatu saat bapak ibu sakit, kita sakit apa begitu, yang menjadikan bapak ibu nggak bisa sholat duha, maka bapak ibu sudah dicatat karena istiqomah itu pahala duhanya tetap seperti dilakukan. Tuh enak kan? Gitu. Sudah dirapel, sudah diganti. Saking baiknya Allah begitu. Kenapa? Dia tidak bisa melakukannya karena ada uzur, karena sakit, karena ini, maka pahala duhanya didapat karena istiqomahnya. Itulah keutamaan istiqomah. Gitu. Begitu juga yang sedekah dan seterusnya apa saja. Gitu Bapak Ibu. Saya kira gitu Pak. Mohon maaf. Baik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji, kalau saya sesekali baca hadis ada panjang bahwa orang yang berpuasa di siang harinya dan qiyamul malamnya di bulan Ramadan itu akan dihapuskan dosanya, keluar daripada semua dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru lahir bersih dari dosa. Pertanyaan saya, dosa yang mana aja yang bisa dihapus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, dosa apa saja bila dibarengi dengan taubat. Kalau tidak dibarengi dengan taubat, paling tidak dosa kecilnya yang diampuni. Maka kata Nabi, kawaladathu ummuhu, seperti dia terlahir dari rahim ibunya, dosa apa saja.
Tapi ulama ada yang mengecualikan, kecuali dosa kepada sesama manusia. Gak bisa minta tobatnya sama Allah. Itu ya beratnya Bapak Ibu tuh. Kalau kita berdosa kepada orang, nyakitin dia nih, nyakitin dia nih, memfitnah dia nih, maka kalau kita bertobat, kita bermohon ampun, maka nggak cukup kepada Allah, harus kepada yang bersangkutan. Dia mengikhlaskan, meridhoi, memaafkan kita itu. Tapi kepada Allah, insya Allah sesuai kata Nabi, seperti bayi terlahir dari rahim ibunya. Berarti selesai semuanya. Dosa syirik sekalipun, asal tobat kepada Allah, maka habis semua. Lebaran besok gitu, seperti bayi yang terlahir dari rahim ibunya, nggak ada dosa sama sekali. Begitu kata Nabi, mutlak hadisnya memang begitu, kecuali dosa kepada sesama manusia. Maka itu memang harus dimintai ridho kepada yang bersangkutan dulu. Kata Allah, kira-kira gini ngomongnya, saya sih mau kasih maaf, kasih ampun, tapi ente ampun dulu sama dia, minta maaf dulu tuh sama orang itu. Kalau nggak selesai, nggak selesai. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, mudah-mudahan kita setiap tahun dibersihkan oleh Allah, sehingga kita terus dosa-dosa kita ini bersih. Karena apa? Karena Ramadan tadi, qiyamnya, siyamnya, puasanya, qiyam lailnya, dan itu sesungguhnya menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Dari Ramadan ke Ramadan yang lain menjadi penghapus dosa antara-antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Cukup besar. Yeah. Sebelum ditutup nanti malam, kalau ada yang mau puasa nanti malam, mulai maksudnya atau besok malam, maka saya ingin membacakan doa yang Bapak Ibu ikutin sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya, yaitu doa memulai ketika hilal terbit, gitu ya. Ikutin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahilla alaina Ramadana bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa Rabbuka Allah. Artinya begini maknanya, ya Allah, tampakkan, kau telah tampakkan kepada kami hilal bulan Ramadan, maka semoga hilal yang terbit ini membawa keberkahan bagi kami ya Allah, dan keselamatan serta kemantapan iman dan Islam. Dan sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu hai hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dianjurkan kita melihat bulan di malam untuk meminta keberkahan kepada Allah melalui terbitnya hilal. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان واجعلنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المغفورين واجعلنا من المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.